Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengerin hadis yang ke-12. Allah akan menempatkan orang yang hafal Al-Quran dengan tempat yang tinggi di dalam surga. Dalam surga itu ada kelas-kelas. Ada kelas rendah, ada kelas menengah, ada kelas yang paling tinggi. Nah, Allah akan menempatkan siapa di kelas yang paling tinggi. Baru dijelasin, nggak bisa jawab. Orang yang hafal Quran. Nanti ditanya lagi nih. Allah akan menempatkan orang yang hafal Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran di surga di tingkat keberapa? 8 9 Tingkat yang paling atas, paling tinggi. Ya. Yang paling ikutin, yang paling itu aja nggak bisa jawab ya. Ini. Dari Siti Aisyah, dengerin nih, siapa Siti Aisyah itu? Dari Aisyah, Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Ya, Aisyah. Siapa istri Rasulullah? Aisyah. Awas dong, ngerti dong. Siapa istri Rasulullah? Aisyah. Siti Aisyah. Ada lagunya kan? Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau berlari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang Rasul cintamu. Masya Allah. Ya, kalau kita mempelajari sejarah istri Rasulullah, yaitu salah satunya adalah Siti Aisyah, maka kita akan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan wawasan baru, menambahkan semangat baru. Gitu. Siti Aisyah adalah orang yang sangat cerdas. Dia menghafal ribuan hadis. Nah ini, ya, dari salah satu hadis yang dihafalnya, yang didapat dari Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, jumlah tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Berarti tingkatan surga sama dengan jumlah tingkatan Al-Quran. Berarti ada berapa tuh tingkatan ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran itu ada berapa? 6.666. Berarti ada tingkatan lebih bagus sekali. Maka tingkatan surga yang paling dimasuki oleh penghafal Quran adalah tingkatan yang paling atas. Jadi 6.666 ayat paling atas. Ini. Di mana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu. Mohon surat, istilahnya surat Anas terakhir mah, ya. Surat terakhir surat Anas. Surat pertama Al-Fatih. Surat kedua Al-Baqarah. Surat ketiga Ali Imran. Aduh. Al-Fatihah.
Al-Baqarah, Ali Imran. Gitu. Pak, Al-Baqarah ada 200 ayat ya Pak ya? Semoga dengan memahami hal ini kita semua bisa terpacu untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Setiap hari semampu kita. Setiap hari kita wajib belajar menghafal Quran semampu kita. Misalnya sehari 1 ayat boleh, sehari 2 ayat boleh, sehari 3 ayat. Misalnya hari ini kita menghafal surat Ad-Duha 3 ayat. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Diulang sampai 20 kali sehingga hafal di sini. Kenapa kamu bisa hafal surat Al-Fatihah? Pintar karena sering diulang-ulang. Kamu kalau nggak ngulang-ngulang nggak bakal hafal. Pakai sepatu kenapa kamu bisa? Karena diulang. Tiap hari pakai sepatu, tiap hari pakai sepatu. Akhirnya bisa kan pakai sepatu. Dulu waktu pertama-tama dipakein sama emak. Nggak mau, nangis, cerik. Pak, aku dari umur 2 tahun sudah pakai sendiri Pak. Oh iya tuh. Karena dia sering ulang-ulang. Mungkin mau tidur kayak mah pakai sepatu. Akhirnya bisa. 2 tahun udah pinter. Hei, yang ngobrol terus. Kenapa ngobrol terus? Karena mengulang-ulang ngobrolnya. Jadi terus akhirnya nengok lagi. Emangnya terus digodain sama setan. Ngobrol wae, ulah didengekeun paya jeung mah. Ngobrol wae. Cek setannya. Pak, setan kan dibelenggu. Kan setannya udah nempel di kita. Tiap hari makan gak baca bismillah, tidur pala teranjang. Bismillah. Pak, kita kentut kok bisa sih Pak? Ya itu. Hai, jadi setannya udah nempel di kita. Tah ngaji ge ngobrol setannya nih. Oke. Hei, siapa orang yang menempati dalam surga tingkatan yang paling tinggi? Siapa? Saya. Ya kamu jawab siapa? Saya. Sayang naon. Nabi Muhammad bukan? Orang yang hafal Al-Qur'an. Apa? Siapa? Orang yang menghafal Al-Quran. Nah gitu. Siapa yang menempati surga paling tinggi? Orang yang membaca menghafal Al-Qur'an. Mau nggak kamu mau? Siapa yang mau tingkatan surganya paling tinggi ngacung? Siapa yang mau jadi penghafal Quran? Nah pasti kalau mau. Ini ya. Ya Hafizah nanti. Siapa nama kamu? Hafizah Rahel. Mari kita dengarkan Hafizah Rahel mengaji. Wah, suaranya ngeunaheun sampai kena surga kedengekeun. Eta saha calon menempatin tempat kami di situ. Itu. Atuh. Ini apa ya? Sendalnya Bilal aja sudah kedengeran di surga. Koprak. Kata orang surga, siapa itu? Itu sendal Bilal mau berangkat ke masjid. Apalagi kamu ngaji. Baik di dalam kamar ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun gak kedengaran orang, tapi malaikat mendengarkan. Sampai ke surga. Penduduk surga bertanya, para bidadari berterbangan. Siapa suara itu? Dia akan menjadi teman aku nanti di sana. Begitu. Ini apa terbang-terbang? Nih ya, saya sudah nanya ya. Hadis
ke-11. Tadi hadis keberapa tadi? Ke-12 tadi. Dengekeun. Orang tua memperoleh pahala khusus jika anaknya menghafal Quran. Tuh. Siapa yang akan mendapatkan pahala khusus dari anaknya yang hafal Quran? Orang tua. Kamu masih muda, belum. Orang tua mah orang yang sudah punya anak. Punya cucunya pinter ngaji. Aku tuh bilang dapat mahkota dari surga. Nih, cucunya ngasih kong, pakai kong. Engkongnya kakeknya yang biayain cucunya pesantren. Jadi kakeknya dikasih mahkota. Kong, iya, pakai kong. Pakai. Cuy, ganteng. Aku pesantren uangnya apa dulu dari kakek. Iya, kakek kamu nanti. Dikasih mahkota. Dengerin nih. Dari Buraidah. Kalau ditanya siapa nanti? Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti, hari kiamat itu hari di mana hancurnya bumi. Al-Quran akan menemui penghafalnya ketika menghafal itu keluar dari kuburnya. Jadi orang yang hafal Quran kan bumi itu kan dikeluarkan orang-orangnya. Kan apabila bumi mengeluarkan beban beratnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban berat. Itu bangkai-bangkai manusia semuanya dikeluarin hidup lagi. Di hari kiamat. Al-Quran akan berwujud seorang dan ia bertanya kepada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? Kata Al-Quran tadi. Penghafal tadi menjawab, saya tidak mengenal kamu. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Yang tadarus malam sampai tidurnya sedikit, yang siangnya ngaji sampai kehausan, nanti akan didatangin Al-Quran. Tapi yang males-males, gak mau ngaji, maunya tidur terus, Al-Quran gak mau datang ke dia. Apa aku tahu Pak, yang di kelas ini gak mau ngaji itu si Kevin Pak. Gitu. Jadi kalau kita ngaji nih sekarang nih sampai haus, nanti Al-Quran akan datang. Tapi jangan minum ya. Betul, minum batal nanti. Nah dengerin, sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya, dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan. Maka penghafal Al-Quran tadi diberi kekuasaan di tangan kanan dan diberi kekelan di tangan kirinya, serta di atasnya dipasangkan mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi 2 pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia seluruhnya. Kedua orang tua itu lalu bertanya, kenapa kami diberi dengan pakaian yang bagus begini? Kemudian dia menjawab, karena anakmu hafal Quran. Oh, kayaknya cepat punya anak kamu ya. Kalau udah menikah, kalau belum. Kemudian anaknya dididik menjadi pencinta Al-Quran. Nah, itu karena setannya udah giginya banyak. Kemudian kepada penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, bacalah dan naiklah tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya. Maka ia pun menerus membaca. Selagi ia tetap baca, tidak bacaan itu cepat atau perlahan tartil, maka naik tuh tingkatan surga. Misalnya kita baca Alif Lam
Mim dari dasar naik lagi. Dzalikal kitabul la raiba fih. Naik lagi tingkat 2 sampai 6666 ayat. Oh. Baik. Oke, sampai di sini materinya yaitu hadis ke-12 dan hadis ke-11. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan hadis ke-12? Apa isi hadis ke-12? Isinya adalah tentang tingkatan-tingkatan surga yang akan ditempati orang yang hafal, yang cinta Quran. Aku cinta Quran. Ikutin. Aku cinta Quran. Kamu cinta Quran. Cinta Quran. Kita semua cinta Quran. Ulangi 1, 2, 3. Aku cinta Quran. Kamu cinta Quran. Kita semua cinta Quran. Sekali lagi, tangannya ikutin. 1, 2, 3. Quran. Kamu cinta Quran. Kita semua cinta Quran. 1, 2, 3. Aku cinta Quran. Kamu cinta Quran. Kita semua cinta Quran. Sekali lagi. Aku cinta Suaranya keluarin. Kamu cinta Quran. Kita semua cinta Quran. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Aku cinta Quran. Kamu cinta Quran. Kita semua cinta Quran. Siapa yang cinta Quran? Aku. Boy, semua cinta Quran. Semua calon ahli surga. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sekali lagi, aku cinta, kamu cinta, kita semua cinta Quran. Tangan ke sini kalau aku ke sini. Kalau kamu ke depan. 1, 2, 3. Aku cinta, kamu cinta, kita semua cinta Quran. Sekali lagi, aku cinta, kamu cinta, Kita semua cinta Oke. Sampai di sini materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.